Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlang Bagus Yuniansyah. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal mengenai hukum adat. Hukum adat adalah hukum asli negara Indonesia. Dan mari kita mulai. Motivasi saya ingin mempelajari hukum adat adalah pada masa sekarang ini, seperti yang kita ketahui bersama, eksistensi hukum adat kian menurun keberadaannya dikarenakan adanya intimidasi dari pihak luar ataupun kurangnya rasa cinta masyarakat itu sendiri terhadap adat istiadatnya. Seperti yang kita ketahui, hukum adat kian didesak keberadaannya, dipinggirkan keberadaannya. Oleh karena itu, saya memiliki cita-cita ingin turut serta melestarikan keberadaan hukum adat, karena hukum adat merupakan hukum pertama atau cikal bakal hukum positif yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya saya dan Anda semuanya melestarikan warisan nenek moyang kita. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya hukum adat ini masih sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kewarisan, jual beli tanah, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk melestarikan hukum warisan nenek moyang kita. Oke, yang kedua, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah perkembangan hukum adat yang ada di Indonesia. Seperti apa sejarahnya dan seperti apa perkembangannya? Mari kita mulai. Sejarah hukum adat dimulai pada era kerajaan. Pada era ini, perkembangan hukum adat dimulai dari trilogi hubungan yang selalu dijaga. Trilogi hubungan tersebut adalah hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada alam, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Pada era kerajaan ini, eksekutif tertinggi merupakan hakim. Keberadaan hukum adat diakui di samping hukum kerajaan yang berlaku. Lalu selanjutnya, pada era Orde Lama atau era kepemimpinan Bung Karno. Pada era ini, terdapat sedikit masalah yang menimpa hukum adat. Masalahnya adalah penghapusan peradilan desa atau peradilan adat di dalam masyarakat. Hal ini membuat eksistensi hukum adat pada era itu hilang dan semakin tenggelam dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh Orde Lama. Pada era selanjutnya atau pada era Orde Baru, pada masa kepemimpinan Soeharto, hukum adat tidak membaik, malah semakin terjerembab ke dalam jurang keterpurukan. Dikarenakan pada era Orde Baru dikeluarkanlah Undang-Undang Desa yang memperparah hukum adat karena penyeragaman aturan desa di seluruh negara Indonesia. Angin sejuk nampaknya datang menghampiri hukum adat. Pada era reformasi, hukum adat kembali dibangkitkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 1969 tentang semangat kelokalan. Namun, jauh sebelum itu, istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh seorang profesor dari Belanda yang bernama Snoek Hoornkruger. Dalam bukunya, ia menulis hukum rakyat yang tidak terkodifikasi adalah de Aceh. Kemudian, oleh Van Vollenhoven
dia memuat istilah adat reh di dalam bukunya. Hukum adat kita merupakan percampuran kultur Hindu, Islam, dan Kristen. Dan saat ini, hukum adat yang ada adalah peraturan adat pra-Hindu dan akulturasi dari ketiga agama tersebut. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis ini bersumber dari kehidupan sehari-hari penduduk, kebiasaan mereka yang diterapkan kemudian menjadi sebuah aturan. Lalu yang kedua, hukum tak tertulis. Hukum tak tertulis ini sebagian kecil diambil dari agama. Kemudian terdapat 4 tahapan waktu perkembangan hukum adat. Yang pertama, zaman sebelum komuni pada 1602. Pada zaman ini bangsa asing belum menaruh perhatian kepada hukum adat. Yang kedua, zaman komuni pada 1602 sampai 1800. Bangsa asing mulai menaruh perhatian pada adat, baik secara inisiatif ataupun tugas dari penguasa kolonial di masa itu. Kemudian pada zaman Daendels pada 1808 sampai 1811, ia beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup di dalam masyarakat, tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa, sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya. Selanjutnya, pada zaman Raffles pada 1811 sampai 1816, Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk Komisi Mackenzie atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian ini, dibuatlah sebuah peraturan yang berisi native law dan unchanged custom untuk bupati, court, dan untuk residen. Orang Inggris memakai hukum Inggris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan hukum adat di Indonesia. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 3. Berikutnya kita berbicara tentang perlindungan kepada masyarakat adat. Di sini terdapat 3 undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap masyarakat adat. Yang pertama, pasal 18B ayat 2. Pasal ini berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya, pasal 28I ayat 3. Pasal ini berbunyi, identitas, budaya, dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dan yang terakhir, pasal 32 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian ayat 2 berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Namun, pada masa saat ini, pengakuan hak konstitusional masyarakat adat secara utuh belum sepenuhnya tercapai. Salah satunya dengan belum adanya pengesahan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dan belum pengakuan wilayah atau hutan adat
dalam satu peta Indonesia. Sejauh ini, berdasarkan studi lapangan yang dilakukan bersama tim Epistema Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Undang-Undang Dasar 1945, masih terbentur dalam bentuk pengakuan bersyarat melalui frase berlapis dan penuh pertarungan politik kepentingan di tingkat lokal. Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, sudah mengagendakan pengesahan RUU atau Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Undang-undang yang mengatur tentang pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat tersebut sudah 2 kali dibahas dan masuk dalam program legislasi nasional di bawah kepemimpinan Jokowi pada tahun 2014 dan 2019. Namun sampai saat ini belum juga disahkan. Semoga saja undang-undang tentang perlindungan masyarakat adat segera terwujud agar adat istiadat dan hukum adat tetap lestari di negara Indonesia. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana dasar hukum adat itu? Yang perlu kita ketahui adalah dasar hukum adat. Yang pertama, dasar filosofis. Legitimasi hukum adat sudah terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, dalam butir-butir Pancasila, seperti misalnya gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Yang kedua, dasar sosiologis, terdiri dari unsur yang berkaitan satu sama lain dengan satu tujuan untuk mencapai kesuksesan. Lalu, yang ketiga, dasar juridis. Dasar ini mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu, di era kemerdekaan ditetapkanlah sebuah peraturan yang menjadi dasar hukum adat di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18B ayat 2 disebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Lalu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memperkuat berlakunya pasal tersebut. Yang pertama adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 2 /MPRS /1960. Dalam lampiran A, paragraf 402 disebutkan bahwa asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur. Dalam usaha ke arah homogenitas hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia dalam penyempurnaan undang-undang, hukum perkawinan dan waris supaya memperhatikan faktor-faktor agama, adat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang DRT nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil pasal 1 ayat 2 Undang-Undang DRT tahun 1951.
secara berangsur-angsur ditentukan oleh Menteri Kehakiman. Dihapus segala pengadilan swaparaja kecuali Peradilan Islam Negara Sumatera Timur dahulu, Kalimantan Barat, dan Negara Indonesia Timur dahulu. Itu contohnya. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Undang-Undang Pokok Kehutanan menegaskan bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, hukum adat dan anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada suatu peraturan yang demi tercapainya tujuan yang dimaksud oleh undang-undang ini. Dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur atau memperkuat peraturan perundang-undangan tentang pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia. Baik, dan yang terakhir saya akan menyebutkan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh hukum adat. Yang pertama, hukum adat ini sudah tumbuh dan berkembang sejak lama di dalam masyarakat dan sudah menjadi sebuah keyakinan dan kepercayaan di dalam setiap diri manusia atau masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu dipaksa, tidak perlu mendapat tekanan dari pihak manapun untuk mentaati peraturan hukum adat ini. Lalu yang kedua, masyarakat tidak hanya sekedar tahu tentang hukum adat, tidak hanya sekedar mengetahui, tidak hanya sekedar membaca atau mendengar, tapi masyarakat mempercayai sepenuh hati dan meyakini bahwa apabila hukum adat ini dilanggar, terdapat sanksi di belakangnya, terdapat sanksi yang dibawa jika melakukan pelanggaran terhadap hukum adat. Lalu yang ketiga, perkembangan hukum adat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era sekarang ini. Kemudian yang terakhir, hukum adat sudah melekat di diri masyarakat Indonesia, yang artinya hukum adat ini sudah menjadi penjiwaan setiap masyarakat Indonesia. Tidak seperti hukum baru atau hukum positif yang perlu adanya sosialisasi, tetapi hukum adat ini sudah dengan sendirinya dipahami dan dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Dan kelebihan yang paling menarik menurut saya tentang hukum adat ini adalah perubahan, atau jika ingin merubah hukum adat tidak memerlukan waktu yang lama. Tidak seperti hal yang merubah hukum positif Indonesia yang memerlukan sidang atau pengesahan dan peninjauan, tetapi hukum adat ini pengubahannya sangat gampang sekali dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dan saya kira ini merupakan sebuah kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh hukum adat. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap melestarikan dan menjaga hukum adat agar tetap eksis di Indonesia. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Sekian dari saya.